Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Apa aja nih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang dampak positif dan negatifnya tentang perkembangan teknologi dan informatika. Yang kedua, kita akan belajar tentang keuntungan dan kekurangannya dalam penggunaan media sosial. Ya, kita kan tahu kita sering menggunakan WhatsApp, Facebook, YouTube dan sebagainya. Apa itu kegunaannya? Apa itu untungnya dan apa itu ruginya? Nah, yang ketiga, tip-tip apa saja supaya kita tidak kecanduan dalam penggunaan gadget. Ya, mau tahu nggak? Ya, nanti kita bahas ya. Perhatikan dan kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Perkembangan teknologi dan ilmu informatika saat ini berjalan begitu pesat. Hal ini seiring dengan kemajuan yang dicapai pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir tidak ada seorang pun yang tidak berhubung dengan teknologi. Betul nggak? Coba kalian perhatikan. Perhatikan orang-orang di sekitarmu. Saat ini, semua hampir memanfaatkan perkembangan teknologi. Di setiap rumah, hampir semua orang memiliki telepon dan televisi. Seolah-olah itu bukan lagi menjadi barang yang istimewa. Ada pekerja, mahasiswa, pedagang, anak-anak sekolah pun tidak lepas dari handphone untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Pertanyaannya nih, apa saja keuntungan dan kerugian perkembangan teknologi dan ilmu informatika? Terus, dampak positif dan negatif dari media sosial. Dan bagaimana mengatasi kecanduan media sosial tersebut? Tuh, amankah data apabila kita nge-share di media sosial? Nah, pertanyaan ini semua akan kita jawab. Simak ya selanjutnya. Yang pertama, dampak positif informatika. Nah, informatika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya berhubungan dengan pengambilan data, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan sampai ke penyajian informasi. Dalam bidang pendidikan informatika mempunyai peranan yang sangat penting. Pastinya mempunyai banyak kelebihan dan dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai bidang. Ya, itu merupakan perkembangan teknologi dan informatika. Nah, di berbagai bidang itu apa aja sih? Di antaranya pertama di bidang pendidikan nih. Ibu akan menyebutkan hanya salah satu saja. Sebenarnya contohnya banyak ya. Yang pertama di bidang pendidikan yaitu kita merasakan adanya kelas virtual. Di mana kelas virtual itu tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik berada di dalam satu ruangan. Nah, seperti kita melakukan Google Meet ya, ketika bimbingan wali kelas. Nah, kita tidak harus bertatap muka langsung dengan kalian, ya, Bu Guru dengan siswa. Nah, itu manfaatnya. Coba bayangkan kalau kita dalam masa pandemi ini, kita tidak boleh ke sekolah, tidak boleh bertatap muka. Bayangkan kalau kita tidak ada aplikasi seperti ini. Anak-anak semua tidak bisa belajar. Betul kan? Nah, yang kedua, selain itu ada perpustakaan online. Merupakan perpustakaan dalam bentuk digital, di mana siswa maupun masyarakat dapat menemukan buku bacaan dalam bentuk digital. Bayangkan, pada zaman dulu ibu kuliah, waktu itu
cari buku judul apa gitu ya, itu susah sekali. Kita harus ke perpustakaan daerah, itu jaraknya lumayan jauh, harus pakai angkot. Kita harus cari satu-satu. Bayangkan. Kalau sekarang kan mudah sekali ya. Dengan kita menuliskan apa judul buku yang akan kita cari, langsung deh ketemu. Ya, itu keuntungannya, kehebatannya dari perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya di bidang sosial, di mana informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat tanpa harus menunggu lama berhari-hari. Kalau dulu nih ada berita, sekarang kita itu tahunya beritanya beberapa hari kemudian, kita baru tahu. Ya. Nah, misalkan ada berita apa, kita ada WA, ada WhatsApp, ada email, itu beberapa detik aja itu langsung terkirim itu informasi. Ya kan? Kalau zaman dulu bisa lewat telepon. Cuman kalau lewat telepon kita tidak bisa membaca atau mengirimkan gambar gitu ya, video kita nggak bisa. Ya, sekarang kan bisa video, bisa gambar, selain bisa telepon ya. Ya itu keuntungan dari bidang sosial. Selanjutnya bidang budaya. Nah, bidang budaya akan mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara karena kita terkoneksi. Kita ini dengan internet terkoneksi seluruh dunia. Jadi kita bisa terhubung ke negara manapun dengan mudahnya itu ya. Jadi budaya kita bisa kalian share ke negara lain, begitu juga negara lain ke negara Indonesia. Yang keempat, bidang pemerintahan. Jadi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat ini akan mudah. Contohnya nih, dengan adanya kemarin tuh apa tuh? Pemilihan umum. Ya, pemilihan umum itu cepat sekali ya untuk pengumpulan datanya dengan adanya kecanggihan teknologi. Kalau dulu kan nggak bisa. Dulu harus dikumpulkan satu persatu secara manual. Oh, ini kan langsung diberitakan langsung siapa pemenangnya itu dengan adanya informatika dan kecanggihan teknologi. Yang kelima, bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini merupakan jadi kalau perkembangan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan informatikanya di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan informatika, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Misalnya nih, di kita kan sedang marak-maraknya nih belanja online. Nah, semakin banyak masyarakat kita yang menggunakan belanja secara online, maka perputaran dan perekonomian Indonesia akan semakin berkembang. Seperti itu ya. Selanjutnya di bidang kesehatan. Ya, ditemukan keahlian dalam bidang operasi plastik sehingga hidung yang tadinya pesek dapat menjadi mancung. Terus bisa mendeteksi penyakit dengan alat seperti yang digambar seperti ini. Ya, itu kecanggihan teknologi di bidang kesehatan, salah satunya. Selanjutnya di bidang kemiliteran dan penerbangan. Jadi dengan penguasaan pengetahuan yang disebabkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi, musuh dibuat bertekuk lutut melalui sarana berupa teknologi komputer. Ada kecanggihannya, ada cara tekniknya, ya, ada beberapa tekniknya untuk di militer. Nah itu. Nah tadi udah Ibu sebutkan yaitu dampak positifnya. Sekarang apa sih dampak negatifnya informatika? Biasa, dalam kehidupan itu ada negatif, ada positif, ada sehat, ada sakit. Begitu juga dalam perkembangan teknologi. Nah, ini negatifnya. Ada juga di bidang pendidikan negatifnya ada. Bahwa kemajuan teknologi akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudah mengakses data, menyebabkan orang bersifat plagiatis atau melakukan kecurangan. Plagiatis itu apa? Yaitu plagiat, yaitu meniru ya, meniru, mencontek gitu istilahnya kalau zaman sekarang itu, kalau zaman trennya ya, mencontek. Karena gampang kan kita copy paste aja gitu. Jadi
kita nggak harus mikir gitu ya, gimana ini cari informasi, kan karena mudahnya cari informasi. Tinggal klik saja, tinggal kalau nggak bisa ngetik, tinggal kita berbicara, kan itu bisa, saking canggihnya ya. Sehingga kita itu merupakan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya bidang sosial. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Kenapa? Iya, karena setiap harinya dia berinteraksi dengan head gadgetnya. Jadi karena keasikannya, jadi udah aja senang sendiri. Dia nggak mau bermain di luar, sosialisasi dengan yang lain karena sudah asiknya. Jadi mainnya sendiri saja, yaitu bermain dengan gadgetnya. Itu jadi kurangnya interaksi ya. Jadi mengakibatkan kurangnya bergaul. Jadi nggak senang lagi bergaul, nggak mau lagi bermain di luar. Senangnya dengan gadget karena saking asiknya itu gadget. Itu akibat perkembangan sosial. Ya kan sekarang anak-anak saja udah bisa download. Dia tidak bisa baca, tapi dia bisa memainkan game. Kenapa? Karena dia karena kecanggihan teknologi, HP sekarang itu kita tinggal nyebutkan aja warna, kita sebutkan saja. Kalau dia tidak bisa nulis, disebutkan saja itu langsung tercatat. Saking mudahnya sekarang tuh, saking canggihnya aplikasi karena perkembangan teknologi. Selanjutnya di bidang budaya, negatifnya itu mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. Ya, karena saking informasinya bebas masuk ke kita karena seluruh dunia, jadi kebiasaan-kebiasaan orang barat itu akan masuk juga ke budaya kita. Dan kita sedikit-sedikitnya akan terpengaruh oleh itu. Ya, banyak kan main disko-diskoan, main apa gitu ya. Karena itu perlakuan orang barat sebenarnya. Seperti yang Ibu perlihatkan di slide ini. Gambar di sini ya, itu kan perlakuan orang barat. Kita tiru itu karena kita sering melihat kebiasaan orang barat. Yang keempat, bidang pemerintahan. Jadi semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime. Ya kan, kita terbuka sekarang itu. Data-data itu gampang kita ambil. Ya. Jadi akan banyak kejahatan-kejahatan di dunia maya. Yang kelima, bidang ekonomi. Jadi dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan perdagangan online. Contohnya perdagangan online ya. Ya, karena kita gampang ya tinggal misalkan dia itu meniru, kita bikin lagi bahwa nanti akan ada diskon bla 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 bla, nanti kalian tinggal menyetorkan sekian, nanti akan dapat bonus segini, padahal kan itu bohong. Ya, itu merupakan perdagangan online yang penipu. Banyak sekali ya dari WA itu ya, dari WA atau telepon ya. Selain penipuan online ini, penelepon juga ada yang membahayakan orang tua. Misalkan di telepon, anaknya sakit, anaknya ada di rumah sakit, setorkan uangnya, anaknya harus dioperasi misalkan, atau bla 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 dan sebagainya, sehingga karena orang tuanya panik, kemudian dia menyetorkan uang, ya sudah, padahal anaknya baik-baik saja di sekolah. Nah, seperti itu ya. Itu akibat dari kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, di bidang kesehatan. Akan terganggunya saraf manusia merupakan organ vital yang perlu dilindungi. Namun, teknologi menunjukkan indikasi dalam hal ini berbahaya bagi stabilitas saraf. Salah satu contohnya penggunaan printer. Ya, printer itu dengan sistem bubble jet itu kebisingannya relatif lebih rendah dibandingkan sistem dot matrix. Hal ini berpengaruh pada stabilitas saraf manusia. Ya, seperti yang printer yang di bawah itu bising sekali. Ada bunyi seperti itu. Beda dengan yang di atas sistem bubble jet. Nah, ini kalau kita keseringan mendengarkan itu di telinga, maka stabilitas saraf manusia akan terganggu. Itu salah satunya. Selain itu kan banyak ya. Kita misalkan sering
memainkan gadget itu dari cahayanya, dari layar HP tersebut itu akan menimbulkan mata rusak, ya, mata merah, bengkak dan sebagainya, dan banyak lagi. Yang ketujuh, bidang kemiliteran dan penerbangan. Nah, melalui internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Nah, jadi untuk mencari pengikut si teroris ini, karena bisa ke luar negeri, akses luar negeri itu tidak terbatas, dia bisa berkomunikasi, bisa merekrut pengikut yang lainnya lewat internet. Nah, tadi ya, itu merupakan beberapa di bidang beberapa negatif ya, akibat perkembangan teknologi dan komunikasi. Nah, ini juga ada dampak dari media sosial. Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi informasi semakin mempengaruhi hidup manusia. Salah satu yang paling banyak digandrungi masyarakat adalah media sosial. Jadi media sosial ini merupakan sebuah media online dengan cara penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan dapat menciptakan isi berupa blog, jejaring sosial, dunia virtual, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dan itu merupakan media sosial yang umum digunakan oleh masyarakat. Peranan media sosial telah membentuk perilaku manusia di dalam berbagai kehidupan manusia. Adapun fungsi media sosial diantaranya yang pertama, mencari informasi, mencari berita dan pengetahuan. Jadi media sosial ini berisi segudang informasi, berita, ilmu, dan pengetahuan, dan kabar-kabar terkini. Itu fungsi pertamanya, yang untuk mencari informasi sebenarnya. Yang kedua, mendapat hiburan. Jadi dengan media sosial ini, kita akan dapat hiburan. Nanti kita bisa melihat video, misalkan ya, video lagu-lagu, ya, artis yang seperti itu. Itu kan hiburan bagi kita. Tujuannya hanya untuk menghibur saja lagu-lagu, misalkan lagu-lagu masa dulu atau video-video tentang pendidikan gitu ya, video-video tentang menghibur film ya dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi online. Ya, komunikasi online itu seperti video pembelajaran ya, itu komunikasi online, komunikasi jarak jauh, itu menggunakan media sosial. Yang keempat, interaksi online dengan sesama teman. Misalkan kita ingin ngobrol nih, kita jarak jauh nih, apalagi lagi masa pandemi ya. Misalkan kita jarak jauh lah, kita di beda daerah, kita di Bandung, teman kita di Aceh, misalkan kita jauh tidak ketemu. Nah, kalau dengan adanya media sosial, kita asa dekat ya. Kita bisa melihat wajahnya, merasa kita itu lagi sedang berhadapan. Nah itu ya, beda dengan dulu ya, hanya telepon saja, melihat dengan suara. Kita tidak melihat wajahnya seperti apa sekarang. Zaman dulu teman waktu kecil, sekarang seperti besarnya seperti apa gitu ya. Nah itu bisa melalui menggunakan media sosial. Itu merupakan fungsi utama dari media sosial. Apa sih dampak positif pengguna media sosial? Yang pertama, yaitu sebagai media penyimpanan informasi. Misalnya, menyimpan foto di Instagram, menyimpan file di email, dan di Google Drive. Bayangkan kalau pada zaman dulu ya, ibu kalau tidak dalam bentuk file, yaitu foto itu dicetak dalam bentuk album, dan itu kebayang banyaknya ya. Nah, yang kedua, ajang memperbanyak teman, misalkan Facebook, ya, lewat Facebook kita bisa mendapatkan teman yang baru. Yang ketiga, penyambung silaturahmi, ya, misalkan teman kita yang dulu bisa ketemuan, ya, bisa ketemu lagi, bisa sharing lagi, gitu. Yang keempat, memudahkan kita untuk mempromosikan suatu aksi sosial, misalkan mempromosikan produk penjualan online atau penggalangan dana untuk sumbangan sosial.
Yang kelima, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial ya. Kita bisa mengikuti webinar atau bimtek-bimtek, pelatihan-pelatihan menggunakan media sosial, sosial tersebut. Yang keenam, lebih mudah mengakses informasi yang sedang update. Misalkan informasi yang sedang ramai-ramainya nih akan lebih cepat dibandingkan dengan berita dari koran. Kalau kita tunggu dari koran itu lama, beberapa hari kemudian baru muncul ada beritanya. Kalau dengan ini langsung misalkan ada kabar gempa bumi atau apa, itu langsung ya, kita langsung update tahu. Yang ketujuh, sebagai wahana mencari penghasilan. Misalnya kita bisa jadi YouTuber ya, itu lewat sama dengan media sosial atau dengan belanja online. Kita hanya memberikan foto-fotonya, nanti orang lain bisa berbelanja online. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini ya gambar-gambarnya, ini merupakan sosial media ya. Ini bisa ketemu dengan teman, ini bisa curhatan, ini bisa belanja online, ini juga kita bisa melihat perkembangan keuangan atau ya keuangan negara kita. Ini sebagaimana ini bisa diakuntansi ya, mengatur keuangan juga bisa. Nah, selanjutnya selain dapat positif, sekarang dampak negatif media sosial itu apa? Nah, yang pertama, terganggunya pendidikan sekolah. Ya, tentunya anak-anak sekolah akan keasikan menggunakan media sosial yang mengakibatkannya lalai tidak mau sekolah, lalai tidak bisa membagi waktu untuk belajar itu. Yang kedua, kecanduan. Misalkan keseringan menggunakan HP akan merusak urat nadi dan merusak mental. Yaitu satu hari aja tidak pegang HP, dia akan ngamuk, marah-marah. Nah, itu udah mengakibat ciri-ciri orang yang udah kecanduan. Yang ketiga, tindakan kejahatan. Misalnya maraknya penipuan online, penculikan, pembunuhan, dan pentingnya kita harus mewaspadai postingan-postingan dalam media sosial tidak memancing tindakan kejahatan. Dan yang keempat, terganggunya perkembangan lingkungan sosial. Misalnya keseringan menggunakan HP menjadi keasikan sendiri, sehingga tidak mau bersosialisasi dengan teman, tidak mau bermain keluar. Jadi dia hanya bisanya mainnya diam di rumah dan menggunakan gadget. Yang kelima, pornografi. Misalnya gambar-gambar yang tidak senonoh atau tidak pantas akan merajalela di internet, dan itu akan mengganggu perkembangan anak-anak. Yang keenam, mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya sering melihat ke layar handphone, itu lama-kelamaan akan merusak mata dan menimbulkan stres otak, maka tubuh akan terkena berbagai macam penyakit. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Ini yang keseringan main gadget ya, kan seperti ini. Ini tidak bisa ngatur waktu. Ini akibat ada pornografi nih, main ya, anak kecil sudah merokok ya. Nah, ini ada stres, ini menjadi orangnya jadi terganggu kejiwaannya. Dan ini senangnya main HP aja, ini belajar, tidak bisa mengatur waktu dalam belajar. Nah, bagaimana untuk mengatasi kecanduan media sosial tersebut? Ya, yang pertama itu perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Ya, main bareng, main sepeda-sepedahan lah, badminton, atau sepak bola, lari ya. Kemudian banyak ibadah di masjid ya, tadarus dan sebagainya. Batasi penggunaan HP. Kemudian cari kegiatan penggunaannya. Jadi HP itu sebenarnya bermanfaat. Kita carikan penggunaan HP yang bermanfaatnya saja. Manfaatnya saja kita pakai. Terus gunakan secara bijak HP itu ya. Internet kita gunakan secara bijak. Yang kalau perlu kita pakai. Kalau yang hal-hal yang tidak perlu kita jauhi. Terus harus fokus ke orang sekelilingmu, ya, teman-temanmu, kita harus fokus. Jadi jangan main gadget aja gitu. Yang selanjutnya, matikan notifikasi. Itu akan mengganggu kita ya, untuk terus-terus aja bermain gadget. Nah, keamanan data dan informasi. Nah, keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otorisasi tidak sah. Jadi merupakan sistem untuk melawan otorisasi yang tidak sah.
yang memodifikasi atau perusakan atau pelindungan sistem komputer terhadap pengguna yang tidak sah. Nah, terdapat berbagai metode yang dilakukan untuk keamanan data dan informasi. Di antaranya kita menggunakan password dengan cara mengatur atau membatasi akses melalui mekanisme akses kontrol. Yang kedua, dengan menggunakan enkripsi adalah proses pengubahan penyajian suatu informasi ke bentuk lain sehingga tidak dapat dimengerti dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Nah, seperti misalkan ada simbol-simbol khusus ya. Nah, itu ya dengan di enkripsi. Yang ketiga, perlindungan dengan melindungi jaringan dengan internet firewall dengan menempatkan web atau FTP server pada suatu server yang telah dilindungi oleh firewall. Itu seperti ada pelindungnya ya, firewall. Itu aplikasi. Yang keempat, alat atau tool komputer yang digunakan harus benar-benar aman. Dan yang kelima, jika keamanan merupakan suatu prioritas, maka organisasi harus membayar harga yang baik dari segi material maupun non-material. Nah, sekarang tugasnya nih, tulislah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari dampak positif dan negatifnya terhadap perkembangan komunikasi dalam berbagai bidang. Seperti bidang tadi ya, ada 7 bidang ya, kalian bisa lihat lagi ke belakang, ada 7 bidang. Jadi dalam 7 bidang itu kalian sebutkan contoh-contohnya seperti apa. Misalkan bidang pendidikan contohnya apa ya. Yang kedua, berikan penjelasan tentang apa yang dimaksud keamanan data. Seperti tadi ya, keamanan data itu apa? Kalian tulis. Yang ketiga, selanjutnya, sebutkan beberapa contoh aktivitas mengatasi kecanduan media sosial. Kalian tulis ya. Kalian tulis di dalam buku, kemudian dicatat ya, dan dikirimkan ke ibu.